Halo teman-teman semuanya, apa kabar hari ini guys semua? Semoga teman-teman ini berada dalam kesehatan yang eh, baik-baik aja ya. Amin. Dan semoga juga teman-teman berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Oke, mau ngomong apa ya? Oke, gini teman-teman. Video ini bersifat general reading ya, bisa resonate sama teman-teman, bisa juga enggak, energi banyak orang ya teman-teman. Jadi ambil yang baik-baiknya aja guys ya, buang yang buruknya. Ini aku mau bacain energi teman-teman ya, semoga resonate. Kalau enggak, sok gerak di skip aja. Thank you ya, selamat menonton teman-teman semuanya. Semoga energinya bisa resonate. Doain ya. Oke, kita lihat ya energi kamu hari ini seperti apa. Oke, ada Six of Cups. Oke, aku lihatnya ada beberapa dari teman-teman ini apa ya, sedih ya, tapi bukan untuk diratapin gitu loh, bukan bukan sedih yang bikin teman-teman ini kenapa-kenapa gitu, enggak, cuman ketangkepnya mungkin hari ini ya, ini juga karena hari raya kurban, beberapa dari teman-teman kemungkinan lagi jauh sama orang tuanya. Ya, eee, terus beberapa dari teman-teman mungkin juga ada yang sudah, apa ya, sudah tidak memiliki orang tua, terutama mungkin lebih kepada sosok seorang perempuan, yaitu seorang ibu ya. Saat ini, teman-teman di sini ada yang lagi kangen banget ya sama beliau ya, ataukah karena kamu kurang memberikan, kayak kurang puas gitu ya ngasih kebahagiaan, kayak masih pengen juga kamu ada dia ya, masih kepingin apa ya, kayak ya intinya kamu seperti masih memerlukan dia dalam kehidupan saat ini ya. Dan beberapa mungkin yang sudah ditinggalkan ini kayak ngerasa belum cukup ya, puas untuk membahagiakan beliau, terus juga memang, itu, kayak berdampak aja pada kebahagiaan kamu saat ini. Jadi keingetan terus sama beliaunya. Tapi beberapa dari teman-teman mungkin ada yang sedang jauh, kamu lagi inget banget sama dia, gitu. Mungkin ya beberapa dari teman-teman di sini ada yang lagi, kurang sehat, lagi ada masalah, lagi ada kesedihan ya. Lalu beliau jauh banget datang mengirimkan beberapa, apa yang bisa beliau bantu ya buat, menenangkan pikiran kamu, menenangkan jiwa kamu. Atau beberapa dari teman-teman di sini ada yang kepikiran pengen ngasih sesuatu sama beliaunya ini, tapi sampai dengan sekarang tuh kayak belum bisa gitu ya untuk memberikan hal tersebut. Tapi beberapa dari teman-teman ada yang dapat rezeki juga nih dari orang tuanya ya. Dan ada juga yang kamu sendiri memberikan kepada orang tua ya. Atau orang ini adalah seorang perempuan, kemungkinan bukan orang tua juga ada ya, ataukah ini adalah kakakmu atau adikmu yang selalu datang membantu, yang selalu datang menyenangkan jiwamu, atau kamu memang apa ya, seperti sayang banget sama beliau, entah karena memang kamu yang tertua atau memang kamu adiknya, tapi ya rasa cinta kamu sama dia tuh erat banget sehingga kamu selalu kebayang dia saat ini ya. Beberapa dari teman-teman ada yang sedang mengalami eh apa ya, kayak keinget lah gitu, kenangan gitu ya, atau ada niat ingin memberi sesuatu tapi kayak terkendala gitu. Atau beberapa dari teman-teman di sini ada yang lagi kepikiran dengan seseorang ya, khusus ini laki-laki yang nonton. Seseorang ini bisa jadi adalah sosok yang kamu sangat cintai, apa ya, kayak kecuali ibu atau kakak
perempuan ya, mungkin terhadap seseorang yang sudah lama gitu ya menjalin hubungan sama kamu, dan saat ini mungkin seseorang ini lagi tidak dekat dengan kamu, tapi kamu tuh kayak keingetan aja ya dengan kenangan saat kalian ini bertemu, ataupun pernah mungkin pernah hidup bersama, atau memang pernah sebelumnya kalian ngejalin hubungan, sekarang itu kayak lagi jauh sama dia. Ya, tapi hubungannya masih baik-baik aja. Jadi itu yang terlihat di Six of Cups ya. Oke, di sini juga ada Temperance ya guys ya. Walaupun banyak banget gitu ya, energi kamu yang belakangan ini kayak semangatnya tuh kayak terhambat gitu, semangatnya tuh kayak ngedown gitu, gimana ya, kayak agak-agak lemah gitu loh ya. Ini dikarenakan ya kenangan, ya dikarenakan keinginan, dikarenakan juga kangen, ada beberapa lah, semua dari teman-teman yang sekarang lagi nonton ini yang ngerasain ke arah yang mungkin sulit buat dicapai gitu, ataupun juga mungkin sangat berpengaruh lah hal tersebut dalam kehidupan kamu. Tapi kamu nggak sampai menderita gitu loh, di Temperance ini kamu nggak sampai menderita. Justru, hadirnya mereka dalam ingatanmu memberikan kekuatan kepada kamu. Jadi yang tadinya kamu loyo, yang tadinya kamu negative thinking, tiba-tiba berubah jadi, seperti kayak disaring gitu loh semua yang kotor-kotor di dalam pikiran, di dalam hati. Jadi pada saat, sadar ya, kamu seperti segera mengambil tindakan yang positif lah. Artinya ya itu adalah kenangan, atau itu adalah keinginan, atau itu adalah cita-cita yang belum kesampaian, tapi tidak mau kamu sampai ngedown. Tapi karena mereka juga, kamu kayak termotivasi untuk, hidup sehat, untuk jauh lebih baik dari hari yang sudah kamu lewati. Jadi kamu di sini bukan orang yang, artinya bukan orang yang lemah gitu, meskipun kamu ini banyak beban gitu ya, banyak keinginan, tapi kamu orangnya nggak lemah, nggak terlalu, kepikiran lah gitu. Walaupun ya emang kepikiran, tapi nggak terlalu dibawa sampai dampaknya, bikin kamu jadi negatif gitu ya, enggak. Itu yang kelihat, energinya memang kebangun banget sih gara-gara kamu inget masalah-masalah ini ataupun cita-cita kamu. Itu yang bikin kamu jadi, beberapa dari teman-teman ini ya sadar gitu loh bahwa, sesuatu hal yang diinginkan memang nggak cukup untuk dilamunkan aja, tapi harus ada usaha, pergerakan, dan itu yang sedang kamu pikirkan untuk menuju ke arah di sana. Tapi beberapa dari teman-teman mungkin ada yang udah kehilangan orang tua, terutama mungkin ibu, atau mungkin adik, atau mungkin kakak perempuan, dan ini ya kayak kamu tuh jauh banget gitu, mungkin pengen, berkunjung ke makamnya, atau mungkin ingin melihat wajahnya ya. Kenangan itu membuat kamu juga ya membangkitkan gairah untuk menjaga kesehatan kamu gitu ya, menjaga pribadi kamu ke depannya harus jauh lebih baik dari yang kemarin. Jadi jangan sampai ada keburukan di masa lalu dengan orang-orang yang kamu sayangi ini terulang lagi gitu. Jangan sampai ada sesuatu cita-cita yang belum kesampaian nanti kamu lakuin lagi di orang yang lain. Jadi kamu nggak mau hal itu terjadi, dan hal tersebut dijadikan pengalaman. Jadi kayak dibikin sama kamu itu buat motivasi kamu jauh untuk lebih baik dari hari kemarin, seperti itu ya. Lalu di sini ada The Justice guys ya. Ini ya emang masalah beban masuk dalam hidup ya, nggak semuanya akan memberikan dampak negatif, nggak semuanya bikin kita lah gitu, bukan orang lah, kita aja contohnya ya, bikin kita itu jatuh, bikin kamu mungkin terpuruk ya, nggak semua gitu. Dan aku ngelihat kamu orang yang sangat kuat, orang yang sangat tegar ya, terus pemikir yang luas, dan kamu juga punya batin yang baik ya, punya intuisi yang cukup tajam, bahkan kamu juga punya karakter yang bagus yang membuat orang-orang juga apa ya, kayak ngehormatin kamu, menghargai kamu. Jadi kalau aku lihat di sini ya tidak ada orang yang menilai kamu sebelah mata lah. Orang itu bisa ngejaga ucapannya, ngejaga sikapnya kalau berhadapan dengan kamu. Baik di belakang juga, beberapa hanya sedikit orang ya yang sering bergosip, tapi kebanyakan dari mereka memang menghindari konflik dengan kamu. Justice ya. Jadi kayak
perjalanan ya, hidup kamu semasa kamu bersama dengan orang tua atau sekarang masih sama orang tua atau perjalanan ini yang, kamu lalui, yang sedang kamu jalanin ini banyak kan masalah, banyak keinginan. Tapi hal tersebut itu membangun kepribadian kamu jadi bagus, karakter kamu kuat di sini. Makanya banyak orang yang nggak bisa ngeremehin kamu, mungkin karena kamu juga sudah banyak, apa ya, kayak cita-cita yang orang lain inginkan itu ada di kamu gitu, apa yang kamu miliki ini orang-orang tuh banyak yang mau gitu. Jadi orang nggak ada yang bisa nyepelein kamu gitu ya. Aku rasa kamu selalu selalu menarik energi para bangsawan, energi para, pengusaha mungkin atau orang-orang petinggi ya. Jadi aura kamu itu kuat di sini. Jadi bikin orang-orang tuh kayak pengen mendekat ke kamu walaupun mereka punya jabatan tinggi, walaupun mereka punya, apa ya, kayak mungkin dia adalah seorang alim ulama atau apa, tapi kalau bertemu dengan kamu, mereka itu seperti kayak bisa menghormati kamu ya. Kamu tuh kayak terlihat di mata mereka ya, cukup sangat, memiliki tempat yang baiklah di pandangan mereka. Makanya banyak dari mereka ini ya senang ya berkenalan dan dekat dengan kamu. Tapi kamu orangnya bukan gampang dekat ya. Jadi beberapa dari mereka yang kenal kamu, bahkan yang tidak kenal juga akan agak agak sulit sebetulnya ya, akan sulit untuk bisa dekat sama kamu. Karena kamu tuh orangnya yang, penyendiri gitu loh ya. Bukannya kamu kesepian, bukannya kamu ini pemalu, bukan introvert juga, tapi emang menyukai kesendirian, menyukai suasana yang hening, tapi ini tuh membuat kamu tuh kayak jadi lebih bisa ngontrol diri kamu dan banyak bisa, membuat hidup kamu jauh lebih baik. Bukan menjauh ya, tapi ini semua kamu lakukan karena mungkin juga kamu pernah mengalami banyak hal yang kurang menyenangkan dengan orang-orang terdekat. Jadi banyak sekali yang udah kamu bantu di sini, mereka-mereka ini sekarang sudah berjarak, sudah jauh. Sebenarnya kamu sedih sih gitu ya, bukan salah mereka juga bukan salah kamu, tapi memang keadaan terbuka menuju, terjadinya hal seperti ini. Beberapa dari mereka ada yang ketahuan jelek sifatnya, ada yang mau ngambil keuntungan, ada yang suka memang bergosip di belakang kamu ya, nggak apa, jadi kayak kamu tuh syok gitu loh, kamu kaget. Orang yang benar-benar kamu percayai, orang yang benar-benar kamu sayangi, bahkan mungkin sering banget kamu berada di sampingnya tepat waktu atau dalam keadaan apapun ya kamu selalu bisa bantu dia, tapi tiba-tiba gitu ya, tapi tiba-tiba ketahuan, entah bukan bukan dia mungkin mencuri atau bukan dia merusak, barang gitu, apa, ketahuannya, tapi ketahuan sifat aslinya gitu loh. Di saat kamu lagi butuh dia, di saat kamu lagi ingin didengerin, kebanyakan dari mereka ini kayak keberatan gitu ngedengerin, keluh kesah kamu, yang itu akhirnya membuat kamu juga senang menyendiri bukan karena kamu nggak punya teman ya, tapi, semua itu kamu lakukan untuk kebahagiaan kamu. Jadi ternyata gitu menurut kamu, beberapa dari mereka yang udah deket sama kamu ini hanya ngambil manfaat aja. Di saat kamu lagi butuh mereka nggak ada sama sekali yang sepertinya kayak, sefrekuensi sama kamu. Jadi selama ini tuh, di saat kamu mati-matian dan selalu mungkin perhatian sama mereka, tapi nyatanya itu semua tidak membuat mereka baik kembali kepada kamu. Jadi kamu tuh udah bisa ngeliat sifat asli mereka dan kamu nggak takut kehilangan teman, kehilangan seseorang. Jadi lebih baik memilih untuk sendiri. Tapi sendiri di sini bukan bersedih ya, guys ya, bukan bersedih, tapi kayak kamu ini justru semakin menyendiri, semakin fokus, semakin kuat intuisi kamu. Jadi kamu semakin tahu beberapa orang dan bahkan semua orang yang, dekat sama kamu, bahkan yang nggak deket kamu bisa baca pergerakannya, hatinya ya. Karena mungkin juga banyak masalah pernah kamu alamin juga dan pengalaman tersebut menjadikan kamu jauh lebih baik. Dan saat ini aku ngerasa memang kamu
emang kamu udah levelnya udah jauh banget, udah beda lah dari yang lain ya. Kamu udah di atas, levelnya udah naik gitu. Makanya kamu nggak bisa deket dengan orang-orang yang kamu anggap baik, orang-orang yang selalu berbuat baik sama kamu. Kamu bisa ngerasain banget kalau mereka itu nggak beneran baik sama kamu. Levelnya udah beda, kamu udah di atas, kamu udah jadi bulan, udah jadi langit gitu. Sedangkan mereka tuh masih kayak eh selalu masih nyari keuntungan, selalu cari bantuan, selalu pengen ada, apa ya, pokoknya yang bisa nguntungin ya mereka masih dekat. Tapi kalau menurut mereka kamu agak agak susah untuk dimanfaatkan, maka akan terbuka gitu ya. Bahkan mungkin pada saat kamu jauh dari mereka gitu tanpa sengaja nih, misalkan nih lu baik banget sama sahabat-sahabat, sama keluarga, pada saat kamu jauh itu, kamu ngerasain beberapa dari orang-orang itu ya ada yang menyerupai kamu gitu ya, tindak lakunya gitu, seperti mencerminkan kamu yang ingin mendapatkan popularitas yang sama. Pada akhirnya kamu akan kaget dengan seseorang itu dan ya ya kamu akan jauhi orang ini karena ternyata orang ini tuh dekat ada maunya gitu. Dan aku ngelihatnya memang udah nggak sefrekuensi lagi, bahkan beberapa orang emang agak susah buat deket sama kamu, bukan karena kamu ini sombong ya, tapi emang energi kamu yang udah naik level juga ya. Dan kamu juga udah nggak takut hidup sendirian, nggak takut nggak ditemenin, tapi bukan berarti kamu nggak ada temen, justru kamu itu banyak yang segan sama kamu. Banyak orang yang memandang sama kamu tuh hormat. Jadi two of one ya. Jadi pandangan mereka itu ya kalau mau deket kamu tuh pikir-pikir dulu, kalau nggak ada masalah, kalau nggak ada butuh banget sama kamu ya mereka nggak akan deketin kamu. Kenapa? Rasanya nggak enak, kurang nyaman karena ada perbedaan gitu loh energinya guys. Jadi mereka tuh nganggap kamu mungkin orang yang berada, orang yang pinter, orang yang harus dihargai, dihormati. Jadi kayak ya jaga image lah mereka sama kamu, pengen juga diperlakukan baik sama kamu. Makanya pandangan mereka terhadap kamu ya bagus guys ya. Kamu juga kedatangannya selalu ditunggu-tunggu oleh orang-orang yang jauh, yang belum pernah berkonflik sama kamu. Bahkan mungkin beberapa orang-orang yang jauh ini yang banyak ngedukung ya, mensupport gitu prestasi kamu entah apa itu, pokoknya paling banyak tuh orang-orang jauh. Justru orang-orang yang dekat itu semua ketahuan aslinya sama kamu, ya, dan kamu lebih nyaman dengan orang-orang yang mungkin ada di media sosial atau mungkin ada di jarak yang jauh, dan hal tersebut membuat kamu ya nyaman gitu. Karena kamu juga lama-kelamaan jadi kayak nggak suka gitu loh didatengin orang-orang yang udah kelihatan banget ya memang cuman di saat butuh aja, pada saat kamunya hanya apa ya, hanya membutuhkan mereka untuk mendengarkan keluh kesah kamu aja langsung seperti seakan-akan terbebani banget gitu, kayak, kamu langsung mikir, "Gila nih baru aja ngomong gitu apalagi mungkin minta bantuan yang lain, udah mungkin fatalnya." Dari situ kamu banyak menghindar ya. Nah, mungkin kamu penasaran ya, gimana sih orang-orang itu ngelihat kamu? Kamu istimewa, guys. Kamu tuh kalau nggak datang tuh diomonginnya baik-baik. Ini beberapa dari mereka ya, tapi kebanyakan memang seneng sama kamu ya karena kamu ada kelebihan gitu, ada istimewanya. Jadi itu yang bikin mereka itu menghormatin kamu dan selalu ditunggu-tunggu kedatangannya, penampilan kamu juga ya. Itu yang bikin mereka juga seneng. Ya walaupun kamu ini jarang mungkin berkumpul, tapi kamu orang yang selalu dinanti-nantikan kehadirannya. Dan sekali lagi, auranya tuh kuat banget ya. Aura kamu tuh kuat banget pancarannya sehingga mungkin banyak orang yang akan cemburu. Itu banyaknya dari orang yang deket sama kamu. Yang bener-bener banget kamu anggap dia ini kesayangan kamu. Entah sahabat ya atau temen ya, ini parah sih kalau nggak saudara kamu gitu ya. Tapi yang jelas hal itu jadi bikin kamu lebih kuat gitu memandang atau berjalan nanti ke depannya, karena ini pengalaman berharga buat kamu. Jadi kamu akan lebih dihormatin, dihargain, diterima dimanapun kamu berada, karena kamu akan bisa beradaptasi di lingkungan-lingkungan baru dari banyaknya
pengalaman yang sudah kamu jalani ya, dan ini semua akan, berpengaruh terhadap aura kamu, akan semakin positif, semakin bersinar, dan akan banyak orang yang menawarkan hubungan kerjasama dengan kamu. Tapi memang orangnya kamu nggak bisa deket dengan sembarangan. Meskipun mungkin itu ada hubungannya dengan kenaikan, derajat kamu, jabatan kayak apa, tapi kamu tuh lebih kayak mencari kenyamanan ya, meskipun mungkin nggak terlalu, bikin kamu cepet kaya gitu, tapi rasa nyaman itu nomor satu buat kamu, dan itu juga kamu nggak pengen dapat masalah sih sebetulnya, emang kamu lagi mencari kedamaian. Itu yang aku lihat, mencari kedamaian sampai dengan detik ini kamu kayak masih belum dapetin itu, karena kamu masih terus kebayang-bayang sama orang-orang yang ada di masa lalu kamu ya. Dan masih kebayang, dan hal tersebut jadi memotivasi kamu untuk jauh lebih baik dari hari sebelumnya. Jadi kayak sekarang tuh energinya ya kayak semangat buat, ngubur semua hal-hal buruk ya, terus pengen, ngedapetin apa yang kamu mungkin udah lama pengen dapetin gitu ya, entah ini pekerjaan, entah ini kamu emang lagi ngejar sesuatu ya, ke sesuatunya itu ya kayak kedamaian lah, kamu nggak mau pusing dengan urusan-urusan dunia. Walaupun mungkin ya guys, beberapa dari teman-teman ini mungkin banyak yang masih butuh dengan dunia, tapi kayak nggak mau berurusan dengan orang-orang yang rese, dengan hutang, dengan, mmm, mungkin juga urusan-urusan yang kaitannya dengan, orang tua. Maksudnya gini loh guys, kamu nggak mau diribetin dengan masalah-masalah dunia yang ada hubungannya dengan perselisihan lah. Kalau dengan orang tua mungkin kamu pengen itu baik-baik aja, ya kayak bisa ngasih sayang, bisa memberikan apa yang mereka pengen gitu. Terus ya kamu nggak mau ngeliat mereka menderita gitu, itu yang kamu pengen hindari. Dan kamu juga nggak mau pusing gimana caranya nih, jadi kayak pengen tenang, pengen damai gitu ya, tapi semuanya udah bisa kamu, apa ya, kayak semuanya ada di tangan kamu. Jadi apapun yang mereka butuhkan kamu bisa siapkan, kamu bisa berikan, dan kamu juga mendapatkan ketenangan batin dan pikiran. Itu yang sedang kamu tuju saat ini, kepengennya begitu. Tapi beberapa dari teman-teman tuh kayak ada suatu kampung atau mungkin kota atau daerah atau negara yang ingin sekali kamu ke sana gitu ya. Karena kamu mungkin dejavu, tempat di sana itu kayak menyenangkan, tempatnya itu kayak membangunkan jiwa spiritual kamu, membangkitkan gairah kamu. Kayaknya kalau di sana gue bakal bahagia deh dengan orang-orang baru, dengan rutinitas baru, dan itu yang sedang kamu sekarang inginkan, dan itu udah sering kamu bayangin tempatnya. Entah karena di sana ada orang yang kamu cintai, entah itu ada kaitannya dengan dejavunya kamu sehingga kayak terobsesi pengen sekali kamu untuk pindah ke sana ya. Ada Six of Swords ya. Tapi beberapa dari teman-teman mungkin ada yang sudah punya pasangan, ada yang punya keluarga, sehingga hal tersebut membuat hati kamu kayak sedih ya. Kamu punya cita-cita tapi nggak bisa terrealisasi gitu, ada hambatan. Jadi mungkin pasangan kamu nggak sefrekuensi, pasangan kamu nggak apa ya namanya, sepeka kamu. Kamu dulu mungkin peka banget saat kamu sudah menikah atau saat kamu sudah punya pasangan, kepekaan kamu tuh kayak pecah, kayak nggak bisa kamu, apa ya, kayak kamu dulu pinter gitu, mencari sesuatu tuh gampang, bahkan kamu peka dalam hal-hal yang orang lain nggak bisa lakuin seperti kamu. Hal gaib kah, membaca pikiran orang kah, membaca karakter wajah orang kah, cuman dari suara kamu kenal, dari wajah kamu bisa mengartikan apa dan bagaimana. Jadi kamu tuh kayak peka, bagus gitu intuisinya. Tapi saat kamu memiliki keluarga, saat kamu mungkin punya pasangan, punya pacar, jadi kayak fokus kamu tuh ke pasangan kamu, ke hubungan kamu, dan pasangan kamu juga nggak sefrekuensi, akhirnya bikin kamu sering merasakan, kegagalan, kayak redup gitu loh ya, redup jiwa semangat spiritualnya, terus redup yang kepengen cita-citanya begini begitu, nggak dapat dukungan gitu ya. Jadi kayak, slow lah gitu hidupnya sekarang-sekarang, bukan jatuh ya, bukan gagal ya, tapi kayak slow ya, kayak lama banget buat kamu datang ke apa yang kamu inginkan ini, apa yang biasa kamu dapatkan dengan cepat ini kayak lambat banget.
Kayak pasangan kamu itu nggak sefrekuensi, nggak ngertiin kamu. Jadi kamu mungkin udah banyak ngertiin dia, selalu nurutin kemauannya dia. Mungkin kamu juga udah kerja-kerja keras di sini, jadi pendengar yang baik, tapi pada saat kamu membutuhkan dia, dia selalu sibuk dan dia selalu membuat kamu kesepian. Jadi kamu banyak sedih di sini. Jadi kayak orang yang, beberapa orang yang punya cita-cita pengen nikah, udah punya pasangan, ternyata nggak bahagia, ternyata nggak seperti apa yang kamu pikirkan, atau seseorang ini dengan kamu belum menikah, tapi saat kamu punya dia, banyak banget masalahnya. Di awal mungkin kamu pengen banget ngedapetin dia, setelah kamu dapetin dia, jadian banyak masalah banget yang datang hadir dalam kehidupan asmara kamu. Setelah kamu berkonflik sama dia jauh-jauhan, akhirnya kamu mungkin dapatin ketenangan, tapi kamu sama dia masih berjodoh, ketemu lagi dan masih konfliknya yang sama membuat kamu juga akhirnya apa, kayak maju mundur di hubungan ini, ditinggalin gak bisa, maju juga lambat, karena nggak mau sepemikiran, jadi susah, nggak sejalan, sehingga kebanyakan dari teman-teman ini yang banyak ngalah sama pasangan. Energinya saat ini seperti itu. Tapi sebenarnya ini adalah ujian naik level sih guys ya, karena kamu juga di sini orang istimewa, kamu punya anugerah di sini. Sedari kecil teman-teman ini udah dapat titipan ya, berupa kepekaan, terus juga dari kecil udah pinter, udah bisa bantu orang tua, udah bisa cari uang, udah selalu ngebantuin orang-orang yang dewasa ya, orang-orang yang mungkin jauh pengalamannya lebih banyak dari kamu, tapi kamu banyak membantu mereka. Ya, kepekaan kamu ini luar biasa yang membuat kamu tuh banyak disukai. Jadi dari kecil itu kamu udah banyak yang suka. Ya, entah dari parasnya, dari sikap tata keramanya, atau memang kamu punya ketitipan. Jadi dari kecil tuh udah banyak orang yang suka, yang ngasih kamu ya. Karena di sini juga aku lihat mungkin teman-teman udah ada yang bimbing, udah ada yang selalu ngarahin hidupnya, sehingga orang-orang kalau ngeliat kamu tuh kayak punya welas asih ya, banyak dari mereka tuh yang banyak yang senang banget ngasih sama kamu. Ada perasaan happy, ada perasaan yang, bahagia yang enggak terkira gitu saat dia bisa memberikan sesuatu ke kamu. Jadi kamu tuh istimewa di mata orang-orang dari kecil, dan kamu juga punya pemikiran yang bagus sehingga usia kamu saat ini ya, pokoknya pada saat kamu udah punya pasangan agak-agak buyar tuh ya, di saat kamu masih sendiri nih kamu bisa menerawang, kamu bisa pergi kemanapun sesuai dengan prediksi kamu ya. Kalau kamu nggak punya uang, tapi tiba-tiba sesuatu yang kamu inginkan ini akan terjadi, akan menjadi terkabulkan gitu. Jadi sekarang-sekarang kok agak lama ya, kok agak susah ya, kemampuan-kemampuan yang pernah kamu rasakan dulu kok nggak ada lagi ya. Itu karena sebenarnya ada banyak masalah. Masalahnya itu kamu banyak dipengaruhi oleh hubungan dengan pasangan ya, itu karena rasa kesepian, kecewa gitu ya. Padahal beban-beban yang sekarang kamu rasain ini udah dari lama deh kamu rasain beban tersebut. Cuman masih bisa kamu ngelewatin, masih bisa kamu semangat. Tapi ini kayaknya beda ya. Pasangan yang kamu mungkin damba-dambakan ini malah justru bikin kamu sakit hati gitu ya. Nggak sefrekuensi, banyak mungkin mengabaikan kelebihan kamu, dan ini membuat kamu juga pada akhirnya kayak apa ya, kayak nggak percaya diri gitu, padahal ya sebelumnya kamu adalah sosok orang yang sangat istimewa. Banyak orang yang datang ke kamu itu karena emang kamu pinter guys ya, kamu mungkin, dari kecil ya sampai mungkin sebelum kamu ketemu sama pasangan kamu itu berprestasi ya, entah di pendidikan gitu ya, entah di, pekerjaan, kamu tuh berprestasi. Banyak orang yang seneng guys sama kamu, ngehormatin banget, ngebanggain kamu juga gitu. Dan emang kesininya kamu jadi menurun tuh ya ada hubungannya dengan perasaan kamu terhadap pasangan. Yang pasangan ini emang kurang peka sama kamu, nggak sefrekuensi, sehingga kamu tuh banyak kayak ngarepin banget ya bisa dapat pasangan yang selevel, pasangan yang sama lah itunya ya, apa namanya, ke pemikirannya, jadi bisa sejalan dalam menjalanin hubungan, dan ini enggak gitu. Makanya di sini kamu tuh sebenarnya ngalah, nggak bisa kamu tinggalin soalnya dia ngejar terus gitu ya. Apalagi apalagi kalau yang sudah nikah ini.
dia punya anak, susah mau ninggalinnya gitu, gimana, nggak ada jalan untuk, memutus, cuman cuman karena nggak sefrekuensi dengan kamu dan nggak sejalan, bikin hati kamu jadi nggak bahagia, terus hal tersebut dijadikan sebagai alasan untuk berpisah, kayaknya kamu juga kepikiran susah gitu ya, apalagi mungkin beberapa dari teman-teman ada yang sudah punya bayi atau anak gitu ya, itu bikin kamu juga berpikir beberapa kali untuk, menyakiti pasangan kamu atau menyakiti si anak kamu. Beberapa ya guys ya, mungkin nggak semuanya juga, bisa jadi masih pada jomblo, masih pada gadis, masih pada bujang, dan ini ada kaitannya aja gitu ya, si kartu ini bisa jadi 10 arti gitu kalau aku lihat. Jadi di status mana kalian berada gitu ya guys ya. Yang aku lihat ya kalau kalian masih pacaran gitu sebetulnya, kamu nggak bisa ngelepasin dia gitu. Kamu sayang sekali sama dia, tapi dianya nggak sefrekuensi, nggak sepemikiran gitu ya. Mungkin dianya dunia terus, sedangkan kamu pengennya, bisa bersatu. Dengan bersatu bisa fokus, dengan fokus semua akan tercapai gitu ya kan. Tapi kalau dia mungkin lebih kayak, mengunggulkan dirinya gitu, terus kayak mikirin dirinya sendiri dan itu yang kamu rasakan. Padahal sebenarnya sekarang-sekarang nih, mungkin kamu udah banyak merenung gitu ya, buat masa depan, buat langkah ke depan. Jadi selaraskan energi kamu, mungkin dengan seiring waktu berjalan tuh semua ini kamu ambil untuk bisa, ya nyaman gitu bersama dengan dia. Meskipun saat ini belum 100% sembuh rasa kesepiannya, rasa sakit hatinya, rasa gelisahnya ya, terhadap sikap dan juga mungkin, eee apa ya, rasa cinta yang dimiliki oleh pasangan kamu kayak kamu udah mulai nerima gitu loh. Mungkin iya, kamu nggak terlalu harus nuntut, tapi kamu yang menselaraskan energi kamu dengan dia. Sekali lagi, kalau bukan orang yang diberikan kelebihan, kamu juga nggak akan kuat ngejalanin hubungan sama dia, gitu ya. Nggak akan kuat, mungkin kamu datang untuk membenahi ya, masalah atau ada karma dari keluarganya, dari dia yang harus kamu bantu selesaikan gitu dan ini juga membuat kamu ya, kamu kebanyakan energinya ya, diserap sama dia gitu walaupun sebenarnya kamu di sini seperti kayak kayak apa ya guys ya, kayak ngalah gitu loh guys, sebenarnya kamu butuh dibahagiakan juga cuman, karena aku ngerasa kamu ini memiliki kemampuan yang lebih besar dari pasangan kamu, jadi kamu yang menselaraskan energi kamu, kayak menyatu gitu dengan sendirinya kamu ke dia. Itu, ya beberapa dari teman-teman di sini kayak, "Ah sudahlah," gitu ya, "ini kan udah jauh perjalanannya, kalau masih, ngebahas masalahnya di yang awal-awal aja, pasti nggak akan ada hubungan yang baik, yang sehat gitu, nggak bakalan berjalan dengan apa, yang bener gitu, sesuai prosedur, akhirnya kamu mengalah, menselaraskan energi kamu. Ini beberapa dari yang sudah menikah, tapi kalau untuk yang pacaran mungkin udahlah gitu ya, jalan satu-satunya ya harus berpisah kalau nggak mau selaras gitu. Tapi kamu kayak kebingungan karena orang ini terus ngejar kamu gitu ya, sedangkan kamu sendiri kayak udah lelah gitu ya, memblokir, membuka akun baru untuk bisa hilang dari dia. Tapi nyatanya gitu, nyatanya ya, dia selalu muncul, selalu hadir mengganggu kehidupan dan ketenangan kamu saat ini. Jadi teman-teman lagi inget dengan sesuatu itu jadi kemana-mana bawaannya, jadi semua muncul ya. Dan bisa jadi karena sekarang ini hari raya, masih hari libur, jadi kebawa-bawa tuh rasa sepinya ya, keinget juga pengen, menunaikan janji, mungkin ada beberapa dari teman-teman yang pengen pergi umroh ya, masih belum terlaksana, jadi kebayang-bayang terus, ada rasa kecewa juga gitu yang bikin kamu saat ini nggak bergairah. So, itu cuman sementara aja sih guys ya, beberapa waktu ke depan 6 jam lagi juga kamu udah happy atau di 60 detik ke depan kamu udah happy lagi. Untuk saat ini emang kamu lagi merenungkan semua apa yang sudah terlewati dan apa yang belum kamu dapati. Nah, tapi hal tersebut tidak akan membuat kamu ini patah semangat, bahkan mungkin sampai muncul hal-hal negatif pada diri kamu. Jadi buat teman-teman dimanapun berada ya, saat ini energinya memang lagi, ya lagi low gitu, tapi
nanti berubah kok gitu ya. Ini kayak emang lagi momennya pas gitu ya guys ya, di hari raya, jadi ke bawah semua impian-impian, bahkan yang udah lewat aja ke bawa-bawa. Kita lihat lagi guys, ini energi dari kamu, apa sih yang sedang saat ini kamu rasakan ya. Kita tarik lagi energinya. Nih guys, wih, kamu masih inget orang, oh kamu udah ini ya, kamu ada hubungan sama orang yang jauh dan udah lama nih kamu sama dia nggak ketemu, udah lama kamu nggak komunikasi. Nah tuh ya, oke, mungkin ini juga ada kaitannya energinya loh hari ini ya. Ini ada udah usaha sebenarnya. Oke, jadi ada orang yang sekarang ini kamu sama dia ini udah nggak pernah ketemu, nggak pernah komunikasi, kamu keinget dia nih ya. Gini guys, kenapa kamu inget dia? Soalnya dia juga inget sama kamu, dianya inget kamu terus ya. Betulan dia inget kamu terus. Di sini ada Seven of Swords. Tapi kamu ngerasa gini ya, kalau kamu datengin dia memang kamu akan kembali bersatu, cuman di kamunya di sini kayak ngerasa berat di kamu bebannya nanti kalau ini bisa terhubung lagi hubungannya sama dia ya. Mungkin ini adalah cinta rahasia gitu, makanya itu yang bikin kamu juga saat ini lebih pintar gitu, pakai logika kamu, pakai kepintaran kamu gitu ya. Jadi apa yang kamu ketahui, apa yang kamu jalani saat ini tuh ya kamu lagi mencoba untuk apa ya, kayak ini tuh baik nggak sih gue jalanin kayak gitu guys. Karena di sini tuh kamu kan bertambah pinter dari masalah yang udah lewat itu ya. Pengalaman itu kamu pelajari dan bikin kamu jadi tambah pinter. Apalagi di sini tuh hubungan ini tuh kayak kamu nggak pernah ini ya guys ya, kayak nggak diketahui orang banyak gitu. Jadi kayak masih ada untung gitu kalaupun kamu tidak bersama dengan dia gitu. Cuman di sini aku lihat kamu emang dalam banget gitu perasaannya sama seseorang ini. Ya, dalam banget. Cuman kalau aku lihat kurang usaha dari seseorang itu dan nanti dampaknya ke depan akan berat di kamu. Nah, itu yang bikin kamu sekarang masih diem aja, nggak melakukan apapun ya ke dia, tetapi di dalam hati kamu ya memang sebenarnya masih ada kemauan untuk kembali ngejalanin hubungan sama dia. Karena kamu sebetulnya juga agak susah untuk ngeduluin komunikasi, tapi nanti kalau udah terhubung memang dia akan kembali baik ya sama kamu, akan kembali harmonis. Itu tergantung kamu lah. Aku ngelihat dari The High Prince, pinter kamu orang. Jadi orang ini akan takluk sama kamu. Jadi kayak kamu udah kenal dengan karakter dia, sudah bisa ngebaca situasi lah gitu. Jadi kamu bisa ngedapetin orang ini lagi dengan sekali kamu telepon atau mungkin chat, pasti akan terhubung terus. Memang orang ini juga masih ada keinginan ya ngejalanin hubungan sama kamu. Masih guys, masih punya perasaan yang dalam sama kamu. Makanya kenapa kamu sekarang keingetan dia, pengen balik lagi ke dia, karena dianya juga sama. Kenapa begitu? Ada rasa nyaman ngejalin hubungan sama kamu. Ya, di situ yang membuat dia juga ya kepikiran kamu, diem aja dia, nggak mau apa namanya, ditebak gitu ya, pengennya kamu tuh kalah, bahwa kamu yang sangat membutuhkan dia, bahwa kamu yang bucin ke dia, dia nggak mau gitu loh. Dia nggak mau duluan komunikasi, nggak mau sampai dinilai bahwa dia yang ngejar-ngejar kamu, bahwa dia yang sayang sama kamu gitu guys. Orangnya agak-agak licik gitu ya, jadi sayang sama kamu, tapi dia nggak mau berkomunikasi duluan karena gengsi, dan dia juga di sini ngerasa dirinya itu hebat, pinter ya. Jadi dia itu kayak, gue bisa dapetin orang lain kok gitu ya, dibanding apa namanya, nggak rugi gitu ya di apa ya, nggak dapet kamu. Padahal nyatanya dalam diamnya ini ya dia mikirin kamu terus, ingin kembali ke hubungan yang pernah terjalin di antara kamu sama dia. Mungkin sampai saat ini kalian masih sering komunikasi kok nih. Masih ya, beberapa dari teman-teman ada yang komunikasi, cuman kayak jarang-jarang gitu. Ini orang diem aja guys. Sayang tahu sebenarnya. Ini aku bukan ini ya guys ya, bukannya menghalukan kamu untuk
apa ya, kayak ngegombalin dia, enggak, kamu nggak, kalau kamu perempuan kamu nggak usah ngapa-ngapain. Ini yang aku lihat guys ya, dia sayang, cuman kayak nyembunyiin perasaan sayangnya itu gitu ke kamu ya. Kenapa? Karena dia ngerasa egois banget di sini. Kayak gua loh yang harusnya diusahain. Lu kalau suka sama gua perjuangin dong gitu. Apalagi mungkin ini ada kaitan sama gender. Bisa aja ya kan perempuan kan kadang gitu. Oh, gua kan perempuan, lu lakinya, lu dong yang harusnya gitu. Padahal dua-duanya sama-sama suka. Raja dan ratu, dua-duanya sama-sama suka, dua-duanya keras kepala, dua-duanya nggak mau ngejatuhin harga dirinya, dua-duanya nggak mau dinilai buruk gitu sama salah satu pasangan. Kamu nggak mau dinilai kamu yang bucin, dia juga nggak mau dinilai dia yang bucin, ya. Dan sebetulnya di sini kamu udah pengen ninggalin dia, tapi ya kamu cinta sama dia, dia juga gitu di sini ya. Dia yakin kamu nggak bakalan pergi jauh dari dia, orang dia sayang banget gitu, dan emang orang ini kayak, wajahnya itu emang bukan wajah yang nyebelin ya, sikapnya atau cara dia ke kamu tuh kayak orang nyebelin, tapi orang ini justru jadi kesayangan kamu gitu. Kamu tuh senang sama orang-orang yang punya banyak masalah karakter kayaknya. Gimana sih, kayak orang yang galak, kayak orang yang cuek, kayak orang yang misterius, tuh kamu seneng sama orang-orang yang kayak gitu. Kalau ada orang yang baik banget sama kamu kayaknya kurang tantangan, bikin kamu juga nggak keluar nafsunya ya. Jadi kamu sering merasa nggak cocok sama orang-orang yang kalem. Kebanyakan kamu seneng sama orang-orang yang potongannya kayak gini nih. Orangnya kalem tapi agak sedikit galak atau rese, ngontrol banget gitu hubungan, ngontrol sikap, ngontrol segala macam di diri kamu, dan itu kamu suka gitu. Padahal dia di sini bisanya diem doang, cuman ngomong doang, tapi jatuh cintanya luar biasa kamu sama orang ini. Dan mungkin aja aku melihatnya ya kamu udah kecantol sama dia ya memang karena fisik ya pertama, terus juga dari sikapnya ya, terus juga mungkin dari kepribadiannya dia, dan dia mungkin terlihat seperti seorang pemimpin, terlihat eh, seperti orang terhormat ya, orangnya sederhana tapi nggak malu-maluin buat jadi pacar gitu. Makanya itu yang bikin kamu jadi suka sama dia ya, karena mungkin ya guys ya, potongannya dia ini ya emang seperti kamu mencintai dia itu ya pada pandangan pertama, jadi nggak ada penilaian buruk di mata kamu, nggak ada yang first date kamu langsung kayak insecure atau ngerasa ilfeel sama penampilannya, enggak, langsung menyatu gitu loh. Kamu langsung kesannya ya dapet baik dari dia, romantis dari dia, akhirnya emang susah buat lepas hubungannya kamu sama dia. Karena cinta pada pandangan pertama juga. Itu yang bikin, apa ya, kamu sama dia ini ya sama-sama lah gitu, punya perasaan egois yang besar, dan kemungkinan kalian berdua ini anak pertama dua-duanya nih, ya enggak? Ya agak susah sih guys, kalau nggak anak pertama ya anak kedua atau anak keempat. Jadi anak terakhir atau enggak anak kedua atau enggak anak ke satu. Tapi yang lebih dominan sih kayak anak pertama, sama-sama anak pertama gitu guys. Jadi kayak ih gitu ya, males banget gue duluin gitu. Padahal hatinya nggak mau kehilangan. Dianya ya guys ya, dia masih butuh nih perhatian. Kamu juga selalu inget terus gitu, tapi kalau deket sama dia nanti uang kamu habis gitu. Atau mungkin kalau dia sayang sama kamu, kenapa sih dia nggak perhatiin kamu, masalah materi aja nggak mau keluar gitu ya. Kamu di sini ya bertanya-tanya, komunikasi susah, nggak ada perhatian dalam bentuk materi atau benda atau apa yang bisa sebagai apa ya, sebagai bukti kalau dia sayang sama kamu. Itu yang membuat kamu juga di sini kayak susah gitu ya untuk mempertimbangkan apa ya, untuk nerusin hubungan. Tapi ya aku ngelihatnya kayak kamu juga sering ngebayangin dia, sering ngelamunin dia ya guys, sering ngelamunin dia, akhirnya ya bikin kamu nggak bisa jauh, dan kamu selalu aja fokusnya hilang karena selalu dia yang ada di dalam pikiran kamu. Kenapa kamu mikir kayak gitu? Sama-sama energinya. Tadi kan aku baca ya, bagaimana energi kamu. Karena dia juga sebenarnya udah dewasa usianya ya. Dia cukup paham banget bagaimana karakter kamu. Aku ngelihatnya kalau dia sendiri ya masih sampai dengan detik ini selalu butuh kamu.
Yang pertama ya karena kenyamanan nih, dan kamu dewasa, kamu pinter. Aku lihat juga dia lebih kayak ngedengerin omongan kamu ya, ketimbang ngedengerin orang tuanya gitu. Kamu lebih utama dibandingkan siapapun yang deket. Dan aku lihat orang ini juga orangnya susah untuk percaya pada orang lain. Aku ngeliat orang ini kayak udah suka banget sama kamu ya. Pertama ya, mungkin dia bisa bersikap apa adanya, jadi nggak pakai, eee, wajah karakter orang lain. Jadi dia bersikap tuh ke kamu ya apa adanya dia ke kamu gitu ya. Dia bisa galakin kamu, bisa judesin kamu, bisa nyuekin kamu. Jadi dengan sesuka hati dia bisa lakukan, tapi itu bikin dia tuh nyaman gitu, kayak ngerasa nggak ada perasaan ilfeel gitu loh guys, nyaman, menyatu dengan kamu. Itu yang membuat dia ya sampai dengan detik ini masih betah sama kamu meskipun kalian berjarak ya. Dia masih senang sama kamu ya, pertama kamu care orangnya, di sini ada Six of Pentacle ya. Kamu care, kamu juga banyak uang, kamu juga penampilannya oke, dan aku ngerasa kamu juga banyak yang hormati dan juga menghargai kamu. Jadi itu yang jadi daya tariknya kamu di mata dia gitu. Istimewanya kamu nggak pernah bisa dia dapatin di orang lain, meskipun mungkin ada yang lebih dari kamu, tapi yang dia rasakan ya di kamu lebih unggul gitu. Itu yang membuat dia juga sama sering kepikiran kamu, kalau dia pergi dari kamu dia bakal dapat lagi nggak orang kayak kamu, nggak gitu. Mungkin bukan cuman sekali 2 kali dia sebelum hubungan sama kamu sudah punya hubungan sama orang lain, jadi dia paham gitu orang-orang di luar sana bagaimana susahnya mencari sosok orang yang pas untuk ngedampingin hidupnya, dan dia ngerasa kamu yang paling cocok sama dia gitu. Kedewasaan kamu, kepintaran kamu, cara kamu mungkin beradaptasi dalam kehidupan ini, dalam menyelesaikan masalah, dia bisa menilai kamu seperti apa sosok kamu yang sebenarnya, dan itu yang membuat dia juga walaupun marahan sama kamu selalu duluan untuk baikan, untuk merayu, ya. Dan memang kamu tujuan utamanya dia, dan karena pemikiran dia itu kamu bisa bawa dia sukses ke depan nanti. Ya, walaupun saat ini kamu sama dia memang lagi ada permasalahan di tujuan atau pemikiran. Jadi pemikiran kalian tuh beda, akhirnya nggak sejalan gitu. Tujuan dia mungkin pengen kerja enak ya, kamu pengen ngebantu gini, kamu diminta untuk ngebantu dia nih, dia lagi ada kesusahan. Sedangkan kamu di sini pengen banget dia itu perhatian sama kamu tanpa ngomongin uang, terus bisa nggak sih gitu ya. Cuman di sini ya gimana ya, aduh, karena materi sih ya sebenarnya, dia memang fokus ke karir, ke keuangan yang ingin banget dia naikin, stabilkan gitu kehidupan keuangannya, sedangkan kamu mungkin pengen punya pasangan yang ngertiin kamu, yang nerima kamu apa adanya, dan dia juga sama nerima kamu apa adanya, cuman kayak kurang perhatian sama kamu, itu yang bikin kamu itu kayak, merasa sedih sama dia. Sedangkan dia ya fokus dengan apa yang dia ingin kejar, sebenarnya juga itu untuk kebahagiaan kamu dan masa depan dia. Dia sayang guys sama kamu gitu loh. Pokoknya sekuat apapun kamu pengen ngehindar dari dia nggak akan ngelepasin kamu gitu ya. Kalau ini ada masalah dengan, hati-hati sih ya guys, hati-hati banget. Kamu tuh rentan banget punya masalah keuangan, terutama dengan pasangan ya. Jadi perhatian kamu itu selalu ada hubungannya dengan materi dan sering bertengkar di sana ya. Karena memang nggak sejalan, nggak sepemikiran. Kalau kamu sepemikiran sama dia, dia sama kamu bisa sama sejalan, itu guys ya, kamu bisa kerja sama. Makanya harus menyatu biar bisa fokus. Tapi kamu mungkin mau selarasin ke dia, dianya yang susah diajak selaras, makanya beban di sini buat kamu. Kalau kamu kembali lagi ke hubungan dengan dia, orang yang mungkin pengen kamu tinggalin, kamu yang paling berat di sini, kamu yang paling banyak usaha di sini, dan ini yang sedang kamu jadikan Eee, beban saat ini yang mesti kamu pikirin gitu. Tapi kalau di dianya guys, kalau di dianya sendiri, dianya emang agak kesel sama kamu itu, mungkin kamu sering marah, sering, kayak nyalahin nyalahin lah gitu dengan usaha dia yang mungkin lambat atau kurang. Di sini dia tuh kayak ya udah sering nyuekin kamu, dia dia pengen tahu aja kalau nggak ada dia kamu kayak gimana. Nyatanya dia yang nggak bisa gitu loh guys. Nyatanya dia nggak bisa, dan itu yang membuat dia kepikiran terus sama kamu, dan kamu jadi kepikiran dia. Karena kalian tuh masih punya energi yang serupa ya guys ya. Aku merasa sih emang
jodoh ya, kamu sama dia tuh ada jodoh, ada ikatan jodoh. Makanya kenapa susah banget kamu ngelepasin orang ini gitu. Kalau mau sejalan aja. Tapi so gini guys ya, sebetulnya apa sih yang membuat kamu tidak bisa bersatu dengan dia? Belum ada kejujuran. Jadi ada salah satu yang nggak jujur nih ya, masalah keuangan atau masalah lainnya ya. Dan itu yang membuat nggak bisa sejalan, nggak bisa, belum nemuin kebahagiaan. Bukannya nggak bisa bahagia ya, belum nemuin kebahagiaan. Tapi yang aku lihat kamu sama dia emang nggak akan berpisah nih, kuat banget. Ya, sama-sama masih berusaha untuk menjaga hubungan ini supaya tidak, ya apa ya namanya tuh, tidak bubar, tidak berpisah kayak gitu. Nah, oke guys, kita itu ya, kita lihat ini ada si energi dari zodiak apa aja di sini. Ada Pisces ya, berpengaruh banget emang. Karena ada energi water sign ya. Iya dong, intuisi tajam nih, intuisi tajam kuat. Jadi bukan orang sembarangan sebenarnya kamu itu, tapi tiba-tiba kamu dapat masalah asmara jadi kacau lah ya. Jadi orang tua juga ikut terlibat lagi dan banyak masalah yang muncul. Tapi satu persatu bisa kamu jalani kok. Aku yakin banget dari tebaran 12 kartu ini ya sampai 13 kartu ini, kartu ganjil ya. Aku yakin sekali kamu tuh bisa ngelewatin ini dan bisa berhasil menuju cita-cita kamu. Yang penting kamu harus mau hidup sederhana ya, mau berusaha, terus mau bersatu, biar selaras gitu loh. Jangan sendiri-sendiri kamu kemana, kamu sedih gitu ya, mikirnya kayak negatif terus sama dia gitu ya. Akhirnya kamu pergi gitu menyendiri atau pengen ninggalin dia. Akhirnya nggak ketemu terus kebahagiaannya, padahal di depan mata gitu loh. Mau kompak aja ya, asal jujur di sini, saling saling membantu, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul, kayak gitu guys. Pasti kalian nemu kebahagiaan gitu. Kebanyakan ya pasangan ya pasti melihat yang ada di jauh gitu, yang hanya cuma 1%, padahal yang udah di genggaman tuh hampir sempurna. Hanya karena kekosongan hati ya akhirnya hubungan ini berakhir ataupun banyak konflik gitu ya. Emang yang dipikirin adalah tentang kenikmatan hati, atau ya namanya manusia itu sudah ini ya, sudah manusiawi ya. Apalagi mungkin beberapa dari teman-teman ada yang punya apa ya, perasaannya terlalu dalam gitu ya, perasaannya terlalu baper, ya udah banyak emosi, banyak cemburuan, curigaan, akhirnya menjauhkan hubungan. Ya, akhirnya berjarak, dan karena berjarak itulah jadi malas untuk komunikasi, berbagi, buat sharing, buat saling memperhatikan. Ya, akhirnya berkurang semuanya guysnya ya, dan pertimbangan itu juga bikin kamu jadi orang yang keras hati, terus keras sikap. Begitupun juga dengan dirinya dia, dia akan melihat bagaimana kamu berlaku di dalam hubungan dan dia akan memperlakukan kamu sama seperti kamu berlaku kepada dia. Namun di sini ya, jadi kalian tuh sama-sama bersaing dalam sikap siapa yang paling unggul untuk tidak saling membutuhkan. Jadi seperti itu, akhirnya akan ada yang mengalah. Ya mungkin ini yang aku bilang tadi, kamu yang menselaraskan energi dengan dia. Dengan sendirinya pun dia akan mencoba untuk menyerap energi kamu itu ya. Dan pada akhirnya dia yang sudah punya ego cukup tinggi akan kembali lagi bersatu sama kamu, mau nggak mau loh. Dia akan menyerahkan semuanya apa yang dia punya, termasuk juga harga dirinya, termasuk juga kekuatannya. Dia akan nyerah karena tidak ada tempat yang bisa dia tuju ya kecuali kamu. Emang dia sesayang itu sama kamu. Cuman emang belum ketemu aja waktunya ya untuk kalian ini bisa bersatu. Mungkin kalau udah selesai masalah kamu yang pribadi, mungkin kamu pengen ngebagian orang tua, pengen ngeumrohin orang tua, atau kamu yang pengen umroh, atau kamu ada cita-cita apa yang belum tercapai. Kalau itu udah tercapai, itu mungkin kamu akan ada ketenangan batin dan nerima sikap kekurangan dia. Dan juga dia, kalau dia sudah mendapatkan cita-citanya, terus kestabilan ekonomi dan karirnya, ya udah lagi mungkin gak ada utang, gak ada masalah, baru dia juga akan damai, akan bersatu sama kamu. Jadi itu masih lama jalannya guys ya, harus banyak kayak sabar di kamunya, karena dia juga sebetulnya butuh kamu banget. Kamu pinter, jadi dia udah ngerasain banget nih
pengaruh dari kamu itu yang bikin dia kembali lagi ke kamu. Bukan karena ada something di kamu ya, tapi emang apa adanya, dia bisa jadi orang apa adanya di saat dia sama kamu, kayak gitu ya. Oke, ini ada Pisces ya, tadi Sagittarius juga, terus Libra, Pisces lagi, Aries, Aquarius, ada Leo, Capricorn, Libra, ada Gemini, Aries, Cancer, juga ada Aquarius. Dan kita lihat untuk inisialnya di sini ada Q, H, M, T, D, N, G, W, dan E. Ada K, B, V, C, Y, F, R, O, dan S. Nah, teman-teman ya, emang harus sabar guys, nggak setahun 2 tahun kalian ngejalanin hubungan. Sabar, sabar, sabar. Dan orang ini kalau aku lihat punya ciri-ciri ya, mungkin kalau perempuan ini berkerudung ya, beberapa dari mereka ada yang tidak berkerudung, tapi kebanyakan ya, dan ya rambutnya pendek, nggak terlalu hitam ya guys ya. Oke, terus ya aku lihat mencolok banget sih di penampilan. Beberapa dari mereka sederhana, dia suka pakai baju warna hijau atau merah atau orange ya, coklat gitu. Terus mungkin kamu suka warna langit atau warna-warna yang cerah ya, seperti kuning atau emang jiwa kamu emang pemimpin ya, suka warna merah dan hitam. Tapi beberapa dari mereka yang saat ini sedang kamu pikirkan adalah orang yang sudah lebih dewasa dari kamu usianya, udah berubah ya. Aduh, teman-teman ya. Tapi kalau dia ini menggairahkan, memang susah buat kamu ngelepasin dia ya. Kamu suka sama dia karena energi itu kan, karena energi si toksiknya itu kan, dan membawa kegairahan, membawa tantangan buat kamu ya dalam ngejalani kehidupan. Jadi kayak asmara ini kayaknya nggak enak kalau jalan sama orang yang apa ya, yang pendiam gitu ya, yang nggak ada tantangan. Kamu lebih menyukai seseorang yang punya tantangan gitu, yang bikin kamu jadi terpacu adrenalinnya, nafsunya, sehingga membuat kamu juga kayak ngerasa istimewa dalam kehidupan, dalam hubungan asmara, dan membangkitkan gairah kamu, semangat kamu dalam bekerja, dalam aktivitas keseharian, dan membuat kamu jadi sehat gitu. Kenapa ya, kamu padahal udah tahu nih ini hubungan yang susah buat diurus, buat susah buat jadi sejalan, sepemikiran, tapi energi yang dia munculkan ini bikin kamu ketarik terus untuk ngedeketin dia. Padahal di sini kamu udah kelihatan dari komunikasi aja udah rese banget, dia susah banget, mungkin di sini kayak misterius gitu ya, nggak tahu ya. Tapi ya emang sayang sama kamu, cuman emang orangnya lebih kayak mentingin kerjaan guys, mentingin kerjaan gitu ya. Teman-teman semuanya, beberapa dari mereka mungkin adalah seorang pemimpin, seorang bos gitu, atau memang orang ini seorang yang bekerja di atau di rumah sakit ya, atau beberapa dari mereka ini pegawai yang membantu masyarakat gitu, kayak gitu guys. Tapi yang aku lihat sih memang lebih dominan ke ini ya, perempuan ya. Ya, beberapa dari mereka emang mungkin cemburuan banget. Ya, bisa perempuan, bisa laki-laki, tapi yang aku rasa ya dari 12 dan 13 kartu ini ya emang perempuan, tapi sifatnya dia maskulin. Gitu. Guys, thank you ya. Sampai di sini aku nggak tahu lagi mau ngedoain apa, karena aku rasa kamu orang yang hebat di sini. Ya, bukan orang biasa. Jadi kayak cukup tangguh lah gitu ya. Jadi aku juga di sini mungkin ngerasa minder dong ya. Nggak ini ya, nggak bisa bikin apa ya, bikin kamu mungkin terpesona dengan kata-kata aku ya, karena kamu pinter, cukup pinter banget. Kamu orang yang mengerti banget perjalanan hidup kamu sendiri, makanya orang lain bicara apapun kamu paham gitu. Dan lebih dari itu, mungkin kamu nggak bisa ngungkapin aja dengan kata-kata, tapi pemikiran kamu cukup tinggi, cukup luas, kayak gitu ya guys ya. Karena orang pintar nggak harus banyak omong gitu, dan itu adalah buktinya di kamu. Diem aja udah
pinter gitu, udah bisa ngelewatin segalanya, nggak banyak bicara, nggak banyak ngasih teori-teori, tapi ngebuktiin langkahnya dan juga buktinya kamu perlihatkan kepada orang lain. Itu kamu orangnya seperti itu. Pekerja keras, pantang menyerah, tapi sensitif hatinya, gampang menangis, gampang overthinking, baperan karena pengen selalu didengarkan. Kalau nggak didengarkan, kalau nggak sayang gitu, kayak ngerasa diabaikan, dan hancurlah apa yang jadi keinginan kamu. Orangnya terlalu dalam banget dengan perasaannya ya. Semoga teman-teman diberikan kesuksesan ya. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dan beberapa doaku semoga terkabulkan ya guys ya. Teman-teman dipanjangkan umurnya, dengan panjang umur semoga dijauhkan dari penyakit-penyakit yang berbahaya baik medis maupun non medis, dan selalu diberikan kemudahan dari teman-teman berusaha mencari uang, diberikan kelimpahan juga dalam mendapatkannya. Oke, terima kasih banyak. See you next video. Bye bye teman-teman. Oke, nggak kelihatan ya. Nah.